Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang terhormat Ibu Nurul Listini SEIME selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dan yang saya hormati teman-teman peserta diskusi pada hari ini. Nah, hari ini saya Nur Alia dari kelompok 6 akan presentasi dengan tema kebijakan moneter dalam Islam. Nah, jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Jadi ada 3 poin yang di sini saya bahas. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, prinsip dasar kebijakan moneter dalam Islam. Dan yang ketiga, tujuan kebijakan moneter. Oke, langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter menurut konvensional merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Nah, pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter itu dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Jadi, kebijakan moneter tadi adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara. Secara lebih khusus, kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat, dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki. Nah, kebijakan moneter dalam Islam itu berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Di antaranya, yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pimpinan atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Karena kembali lagi kepada poin pertama, yaitu kekuasaan yang tertinggi itu adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya khalifah di muka bumi. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Artinya di sini kita tidak boleh egois atau serakah atas harta yang kita miliki, karena di dalam harta yang kita miliki itu terdapat hak saudara-saudara kita yang lainnya.
Nah, selanjutnya ada kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Ini sudah dijelaskan biasanya di dalam pembelajaran fikih mengenai kekayaan, bahwa kekayaan itu tidak boleh ditumpuk, tapi harus dijalankan. Dan kalau misalkan ditumpuk nanti akan ada hitungan zakatnya untuk harta. Kemudian kekayaan harus diputar, masih sama di kayak poin 4 tadi. Selanjutnya menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. Dan yang terakhir, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan kebijakan moneter. Di sini untuk tujuan kebijakan moneter secara garis besar itu terbagi 3, khususnya kebijakan moneter Islam. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Nah, tujuan ini erat kaitannya dengan maqasid syariah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan, dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi di mana khalifah Allah mampu memanfaatkan waktu, kemampuan fisik dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, di poin pertama ini, maksud kesejahteraan itu bukanlah memaksimalkan kekayaan dan konsumsi untuk diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain, atau untuk kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Nah, manusia ini seperti sudah dijelaskan bahwa hidup di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah, berdampingan atau bersama dengan manusia-manusia lain yang juga sebagai khalifah Allah. Kemudian poin kedua di sini adalah keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Nah, keadilan seperti yang kita tahu bahwa keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung 2 unsur pengertian. Yang pertama, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. Dan yang kedua, hak sebagai hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Artinya, setiap orang memiliki hak dan hak itu berhak didapatkan oleh seseorang itu sendiri. Nah, nilai-nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan. Setiap individu itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa membedakan ras, golongan, dan perbedaan lainnya. Dan yang terakhir ada stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi real yang optimum, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, mungkin itu tadi penjelasan saya mengenai kebijakan moneter dalam Islam. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Nah, untuk memulai sesi diskusi kita, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.